Pro 2 Jalan-Jalan. Jalan-jalan kemana nih? Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan instagramable. Hanya di Pro 2 Jalan-Jalan. Hai, Pro 2 Jalan-Jalan lagi ada di Surya Pada Tower. Tepatnya ini ada di Sukasada, Buleleng. Mau tahu bagaimana kita keseruannya untuk keliling tower ini? Let's go, ikutin terus keseruannya. Cus! Halo, selamat pagi. Selamat datang di Surya Pada. Ya. Dengan siapa nih, Pak? Saya Hari Yudi Wardana lengkapnya, tapi boleh panggil Hari aja. Saya Kepala K3 di Tower Surya Pada. Oke, bersama Pak Hari yang kita bakalan mau tahu juga nih Pak Hari. Ya. Apa sih sebenarnya tujuan pembangunan dari Tower Surya Pada ini? Ya. Tower Surya Pada ini sebenarnya sih cuman tower digital yang untuk bisa memancarkan siaran-siaran TV digital daerah terutama di kawasan Bali Utara. Yeah. Terus kemudian kalau dibuat hanya seperti tower BTS saja percuma ya, karena untuk menambah destinasi wisata di Singaraja dibuatlah kita destinasi internasional seperti ini. Jadi disebut Tower Taman Surya Pada Digitalisasi. Tower Surya Pada Digitalisasi. Iya. Berarti boleh dong kita keliling-keliling nih Pak? Bisa mari. Oke. Dengan senang hati kita. Yuk, let's go ya Pak ya. Oke, jadi penasaran juga ya. kalau Kebetulan misalnya- banget kita ketemu sama Pak Hari nih. Ya. Kira-kira kapan sih Pak mulai dibangunnya nih dari Surya Pada Tower ini Pak? Surya Pada ini dibangun di Juli ya, di awal Juli di tahun 2023. Oke. Jadi sampai di 2025 itu 24 Desember itu baru penyerahan, terus baru di 2025 ini baru akan masuk ke proyek tahap 2 lagi. Oke, berarti ada tahap 1. Tahap 1, tahap 2. Gitu Ya, kita baru selesai di tahap 1 ini. tahap 1. Iya. Jadi bangunan ini semuanya ini baru di tahap 1. Tahap satu, ya. tahap 1 kita punya untuk perancangan struktur dan desain dulu. Nanti di tahap kedua baru masuk ke infrastruktur Oke. Baik. dan fasilitas yang lain penunjangnya. Di tahap 1 ini apa aja sih yang sudah terbentuk Pak? Baru struktur dan beberapa jaringan-jaringan dari untuk stasiun TV. Oke. Gitu. Jadi kita ada bangunan secara struktur sih ada 10 lantai kita. 10 lantai. Wow. Ya, cuman interior dan tenan-tenan semuanya belum nanti. Nanti Oke, kita jalan-jalan lagi kita Boleh, karena boleh. masih kosong semuanya sih. Tapi kalau gitu. ketinggian ini berapa sih Pak? Oke, bangunan ini kita belum klaim di dunia, Iya. tetapi untuk di Indonesia kita tertinggi. Jadi bangunan ini didirikan di atas bukit dengan ketinggian 1521 mdp. 1521. Tinggi towernya sendiri 115 meter. 115 meter. Betul. Jadi kalau perhitungan ketinggian kan dari mdpl. Betul, Yes. betul. Jadi di total semua di 1636 mdpl. Wow, Ya, hampir 2000 ya. Iya. Jadi ini kita udah berasa kayak naik gunung ya. Naik Iya, gunung, ya, benar. pantesan kerasanya tuh kayak kakinya tuh udah ngambang-ngambang Ngambang-ngambang. gitu ya, karena udah tinggi Iya. ya. Kayak gitu juga konsepnya ya. Nah, di tempat kita berdiri ini masih underground ya. Kita masih di ground floor ini. Oh, ini masih istilahnya ground floor. Dari lobby sekarang ini ground floor 3. Oke. JF3. Setelah itu nanti di level 1 untuk ke atas baru itu di 00-nya MDP. Oke. Baru di- Jadi titik 51, nolnya. 521-nya kita di sana nanti. Wah, menarik banget ya. Berarti nanti kita juga bakal lihat-lihat. Tapi kita kepingin tahu juga nih Pak, Ya. sebenarnya yang merancang tower ini siapa sih Pak? Oke, yang merancang tower arsitekturnya itu adalah Yodya Karya, Yodya. salah satu BUMN juga di Indonesia. Oke. Kemudian yang membangun itu adalah Hutama Karya, PT Hutama Karya BUMN juga, jadi pihak HK. Dan
untuk MK-nya, manajemen konstruksinya itu dari Udayana, Universitas Udayana. Wow. Ternyata alma mater biru ya. Alma mater Iya. biru semua. Kebetulan kita juga alma mater dari Udayana. Iya. Pas banget kita main ke sini Iya, dari iya. hasil karya teman-teman juga. Benar. Baik. Pak. Jadi kita kepingin lihat-lihat juga ya. Tapi kalau sebenarnya per lantai itu total ada berapa lantai sih Pak? Ada 10 lantai sih Ada kita 10 punya lantai. ya. 10 Rencananya lantai bakalan- dari lantai 1 kalau perhitungan kita 1 dan 2 itu kita pakai tenan-tenan nanti perencanaan tenan coffee shop. Yang ketiga TX khusus untuk jaringan-jaringan televisi, GSM semua. Dari lantai 4, 5 sampai ke atas baru nanti fasilitas penunjang tower. Oke. Jadi kita ada yang namanya restoran putar yang berputar lantainya 360 derajat, kemudian ada jembatan kaca di lantai 5, kemudian ada skywalk berjalan di atas ketinggian 1.600 meter. Oke. Wah, seru Benar, banget ya. pastinya nanti itu Iya, ya Pak betul. ya. Oke Pak, by the way nih, apa sih makna dari Turiya Pada itu sendiri? Iya, kita ngomongin Turiya Pada, tapi kita juga perlu tahu nih arti dari Turiya Pada itu yang memberikan namanya itu sebenarnya Bapak Gubernur kita, Pak Koster. Jadi pecahan suku kata dari Turiya dan Pada. Gitu. Jadi Turiya Pada itu secara klasik mungkin pertemuan antara batas ambang bawah dan atas dan menjadi dimensi satu kesatuan yang kuat untuk aura positif. Jadi begitulah kira-kira. Wah menarik ya, jadi nanti kita bisa searching juga, mungkin kayak kita perlu ngajak Pak Gubernur juga ya. Iya. Sekalian main-main juga nih ke sini. betul. Ya. Jadi itu dia kalau dari tower. Nah kalau tahap 2-nya rencananya kapan nih Tahap dibangun 2 lagi, Pak? ini kita baru sudah mulai dilelang untuk tender proyek tahap 2 dan kemungkinan kita akan mulai start di pertengahan Juni ya, di pertengahan Juni. Oh, bentar lagi. Jadi semua infrastruktur yang ada di Turiya Pada, parkir, landscape, UMKM, tenan-tenan UMKM, kemudian gondola kita punya gondola nanti ya, gondola sampai di lobi. Jadi nanti semua fasilitas itu akan ada di tahap kedua. Oke. Kita kerjakan. Wah itu jadi nggak sabar ya selesai tahap kedua. Tapi kita harus sabar-sabar dulu ya, karena aku dapat bocoran tahap kedua ini rencananya selesai di tahun 2027 gitu ya. 2027 betul sekali karena perencanaan proyek tahap 2 itu adalah proyek multi years. Jadi bukan per tahun berhenti tidak. Jadi kita akan street marathon sampai selesai. Sampai selesai. Betul sekali. Berarti dari Juni sampai 2027 itu Betul. kan maraton terus prosesnya untuk pembangunan biar langsung yang tahap bisa kedua. dibuka dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Iya, karena udah nggak sabar juga dengan situasi yang seperti ini, apalagi suasananya sejuk, cocok banget ya untuk kita berekreasi di sini juga Ya, ya. betul sekali. Selain juga ada wisata digital juga yang ada di sini nantinya ya. betul. Wah, jadi boleh dong Pak Hari kita diajak keliling-keliling lagi. Ini ini berarti baru di Ground floor. Ya. Tapi sekarang kita menuju ke lantai Titik nolnya di lantai titik nol. Oke, lantai Titik satu. Itu lewat mana nih Pak? Mari saya antar nanti ini di liftnya di sini. Lewat Oh, lagi. Oke, Ya, untuk naik lift ya nggak naik tangga ya. Iya. 10 lantai soalnya. Mau Ya, tahu let's kayak go. gimana keseluruhannya boleh ikutan. Sebaiknya Anda tahu, Jahe adalah salah satu tanaman herbal yang paling sehat dan bermanfaat. Jahe merah agak berbeda dengan jenis jahe lainnya. Selain warnanya yang kemerahan, jahe merah juga lebih sering dipakai untuk obat-obatan dibanding sebagai bumbu masak. Rasa jahe merah juga lebih pedas dibandingkan dengan jahe lainnya. Jahe merah mengandung senyawa bermanfaat seperti shogaol, gingerol, singeron, dan masih banyak lagi. Berikut adalah beberapa manfaat dari jahe merah. Yang pertama, menghangatkan badan. Kandungan rasa pedas dari gingerol sangat bermanfaat agar badan lebih hangat dan nyaman di musim hujan. Yang kedua, mengobati sakit kepala. Komposisi kamfena rasa pedas dan efek hawa panas dari jahe merah sangat ampuh untuk meredakan rasa nyeri di kepala. Yang ketiga, mencegah radang usus. Komponen aktif sinjeron dalam jahe merah dapat menghambat enzim yang memicu peradangan pencernaan. Yang keempat, menguatkan kekebalan tubuh. Ekstrak jahe merah dapat mencegah dan membunuh bakteri berbahaya di dalam tubuh sehingga sistem imun akan jauh lebih kuat. Yang kelima, mengobati batuk. Kandungan minyak atsiri dalam jahe merah bermanfaat untuk mengatasi sakit batuk baik untuk anak-anak maupun dewasa. Yang keenam, mengatasi mual dan meningkatkan nafsu makan. Efek jahe merah adalah menghilangkan gangguan gas pada saluran pencernaan
sehingga rasa mual ketika hamil atau kemoterapi dapat teratasi dan nafsu makan bisa lebih baik. Yang ketujuh, menurunkan berat badan. Minum pil ekstrak jahe merah bermanfaat untuk memberikan efek rasa kenyang yang lebih lama dan juga membakar kalori sehingga pas sebagai suplemen diet. Yang kedelapan, menjaga kondisi jantung. Jelajah Nusantara. Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini, sahabat budaya, terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan, salah satunya Taman Bawah Laut yang diminati wisatawan mancanegara, terutama para penyelam kelas dunia. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Maratuai, dan Biduk-Biduk Berau. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan juga penyu sisik. Di Kepulauan Derawan terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Selain itu juga, banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, ketam kelapa, kima, duyung, ikan barakuda, dan beberapa spesies lainnya. Ayo cermat memilih informasi. Stop hoax. Mencermati informasi, siapa tahu itu hasil manipulasi. Awas hoax, berita bohong meracuni otak kita. Awas hoax, fitnah sedang melanda persaudaraan kita. Mencermati informasi, siapa tahu itu hasil manipulasi. Teliti dulu sebelum kita dibuatnya menyesal. Kejahatan kata-kata, isu-isu yang akan merusak kita. Iblis setan pasti tertawa di sudut hiruk pikuk ruang sosial. Awas hoax, ujaran kebencian, pupuk kedengkian. Awas hoax, hati-hati jika berasumsi. Mencermati informasi,
itu hasil manipulasi. Lagu mencermati informasi, karya Cowboy Digital, komposer Tony Q Rastafara. Pro 2 Jalan-Jalan. Jalan-jalan kemana nih? Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan instagramable. Hanya di Pro 2 Jalan-Jalan. Tadi kita udah di lantai 1 dan sekarang kita ada di... Kita sekarang ada di lantai 5. Kaca ini salah satu ikon kita nih, jembatan kaca di sebelah sana. Oh, ini ada Pak Putu nanti yang akan Swastiastu Pak Putu. Putu Mertayana ini adalah salah satu tim kita juga. Kebetulan beliau juga membantu tahu struktur dari mulai nol di Turiya Pada ini. Gitu. Jadi Pak Putu Mertayana silakan nanti kalau memang ada yang perlu bincang-bincangkan. Bicarakan. Boleh kasih tahu nih, ceritain juga nih terkait di lantai 5 ini, pastinya setiap lantai ada something different-nya ya, Pak Putu ya. Apa sih yang ada di sini nih Pak Putu? Kalau di lantai 5 ini itu ikon sementara Turiya Pada ini, yaitu jembatan kaca. Ya, pariwisatanya banyak berkunjungnya ke sini untuk jembatan kaca ini. Terus kalau pembedaannya dengan lantai lain seperti lantai 3 itu seperti core-nya Turiya Pada ini. Itu alat pemancar semua berada di sana di lantai 3 itu. Di lantai 3. Tadi kita sempat dijelasin tuh di lantai 1 itu adalah tempat untuk yang nantinya bakalan ada tenan-tenan juga di sana gitu. Kalau lantai 2-nya itu sendiri ballroom. Jadi kalau kita punya ada 4 ballroom di sisi barat, timur, utara, selatan. Jadi itu nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau nanti yang akan mengadakan acara seperti rapat dinas atau wedding-wedding yang kecil gitu. Jadi kita akan memfasilitasi di sana di lantai 2. Nah, di lantai 3 yang kita tidak terbuka untuk publik. Karena di situ khusus secret untuk TX kita, di situ semua pemancar-pemancar ada di situ. Termasuk pemancar dari TNI ya, tadi ya. Yang sebentar lagi juga Polda kemarin sudah mulai masuk untuk survei, inspeksi, dan kemungkinan nanti akan kepolisian, Polda, di pihak Polda, dari cybernya mungkin akan sudah mulai masuk di sini ya Pak Putu ya? Jadi ini bakalan nanti mendukung juga ya fasilitas-fasilitas betul sekali. dan juga instansi-instansi gitu ya. Beragam sekali ya di sini ya, bukan sekedar tower aja, tapi ternyata di masing-masing lantainya punya keunikannya sendiri. Pengen banget nanti MC di lantai 2 ya. Boleh kan, apalagi ada acara wedding katanya. Jadi bisa langsung jadi set jobnya di sana. Sama tuh bisa kerja sama lebih Jadi bisa ya. Lantai 2, lantai 3, lantai 4 sendiri apakah sama juga ada ballroom atau mungkin ada hal lainnya? Lantai 4 cuma si kafetaria aja. Kafetaria untuk menunggu naik ke sini. Naik ke 5. Ya, karena kan kita batasi tadi, ya kita batasi kalau untuk yang ke jembatan kaca masuk ke dalam itu secara tes kemarin tes beban uji status dinamis itu kita sudah bisa masuk di 50 sampai 75 orang. Tetapi kita tetap main di zona aman kalau dalam perhitungan teknik sipil kan kita harus main aman ya. Jadi bebannya itu 50% dikurangi dulu untuk zona nyaman. Jadi kita main zona amannya di 25 sampai 30. Sementara mereka menunggu, kita siapkan di lantai 4 itu adalah kafetaria, coffee shop. Sambil nyantet lah. Karena kita punya selasar tuh di ya, kita punya selasar di sisi di wing timur dan barat. Mereka bisa sambil lihat view, lihat nyanset, ngopi, nunggu giliran untuk naik ke jembatan kaca. Karena nanti juga bakal ngantri juga kan ya. Betul sekali. Foto dan sebagainya. Kayak gitu ya. Berarti per lantai udah sampai, kita udah dapat setengah nih. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 5. Kalau dari 6, 7, 8, 9, 10-nya itu bakal ada apa aja nih? Pak Putu
Kita tahu juga. Kalau lantai 6 resto statis, lantai 7 panoramik, lantai 8 restoran putar, lantai 9 skywalk, lantai 10 planetarium. Wow, beda-beda semua. Ya, lantai 9-nya tadi apa? Skywalk. Lantai 8 itu yang restoran putar. Ya, jadi lantainya berputar di 360 derajat. Kita kalau mereka makan di situ di restoran putar itu akan kelihatan semua view yang ada di area Singaraja. Jadi kelihatan Singaraja, Dua Danau, Beratan dan Buyan kelihatan, semuanya, terus Bukit Mangu juga kelihatan. Jadi semua kelihatan di 360 itu. Jadi sebenarnya kita makan istilahnya benar-benar with the view banget ya. Diputerin view lagi sebenarnya. Dan itu dia ada restoran tuh juga nggak cuma yang 360 tapi juga ada restoran statis itu juga. Restoran statis ya. Rencananya restoran statis itu juga sama seperti fungsionalnya nanti akan seperti di ballroom itu untuk VVIP yang akan mengadakan rapat misalnya dengan view di ketinggian terus mereka rapat gitu. Jadi akan berada di statis itu. Iya, jadi view nggak bosan lah ya kalau bosan. Ya aja gitu kita lihat pemandangan dulu lah ya. Iya, betul sekali. Kalau di Skywalk sendiri nih yang di lantai 9. Lantai 9. Itu bakalan ada apa aja sih? Itu skywalk. Jadi kalau dilihat dari namanya aja skywalk ya. Betul. Jadi kita akan berjalan di udara, melayang lah gitu ya. Jadi itu seperti jalan di teras luar, tetapi kita berada di ketinggian 1.600 dan dilengkapi dengan pengamanan dan dengan safety equipment. Tentunya pasti nanti kita akan pasang retraktor di atasnya seperti rel kereta api dan mereka ini bisa loncat-loncat nih. Oh, serius? Bukan sekedar jalan, mereka bisa loncat, mereka mau jungkir balik. 9 itu khusus untuk adrenalin. Adrenalin. Makanya kita bilang adrenalin race ya. Adrenalin race. Dan orang mau ke sana juga nggak bisa langsung on the spot, nggak bisa. Mereka harus booking dulu. Satu dengan booking, kemudian kedua dengan membawa rekomendasi dari kedokteran. Ada tesnya. Yang betul-betul akurat. Kemudian dia masuk ke sini juga, mereka kalau si pengunjung atau visitor yang akan ke sini juga, mereka akan dites oleh dokter kita lagi. Jadi ada double cross check gitu ya. Cross check, kadang-kadang kan ya tahulah mungkin biar menghindari hal-hal yang tidak berkenan gitu ya. Setelah itu mereka akan adaptasi aklimatisasi selama 5-10 menit. Kalau memang tidak ada gejala fobia, baru mereka bisa keluar. Kapasitasnya berapa tuh Pak di tempat Kapasitasnya tadi? Untuk sementara kita akan hitung di 15-20 orang. Rasionya satu instruktur akan memandu 4 visitor. Karena retraktor kita ada di 20. Jadi mereka akan berjalan bersamaan gitu. Itu akan seru sekali tuh. Iya, benar-benar. Ini menarik, hal yang menarik yang jarang juga ya dirasakan, apalagi di atas ketinggian ini sambil ngeliatin juga panorama. Benar, keliling juga kan ya. Iya, benar. Jadi kebayang sih ya. Kita di lantai 5 ini udah ngelihat bagaimana view di Bali ini, kayak ada danau, ada banyak banget yang bisa kita lihat, apalagi nanti di atas gitu. Tapi untuk teman-teman Pro 2 juga nih ya, mungkin yang kita rasakan pada saat pertama kali naik di lantai 5 itu ada sensasi yang kayak goyang-goyang gitu ya. Iya, itu biasa. Memang harus diadaptasi dulu di ketinggian. Makanya itu kita bilang SOP kita sesuai dengan standar SOP kita adalah di bawah 12 tahun itu kita tidak berikan izin. Tidak direkomendasikan ya. Di atas 12 tahun baru. Karena terkait dengan aklimatisasi itu. Iya. Gitu. Jadi kita pun juga ada penyesuaian sekitaran 2 sampai dengan 3 menit. Baru sekarang ngerasa benar-benar kayak nampak di jalan. Keluar dari ini masih mual-mual ya. Masih goyang-goyang gitu. Itu sensasinya. Itu mungkin bisa jadi cerita tersendiri juga. Benar. Apakah nanti terjadi juga nih kalau di atas? Nggak kebayang sih nanti di atas ya. Kita tunggu ya 2 tahun lagi. 2 tahun lagi kita 2027 kita nanti bakalan jalan-jalan ke atas. Siap ya. Oke Pak Putu, mungkin bisa dikasih tahu juga nih kalau misalnya kita main-main ke Toyer lagi. Tower Surya Pada ya. Tower Surya Pada itu ya yang paling rekomendasi sebenarnya apa yang paling rekomendasi gitu ya. Untuk saat ini paling rekomendasi itu yang di sini jembatan kacanya. Jembatan kacanya ya. Kenapa sih kita harus main banget ke jembatan kacanya? Karena ada kacanya. Boleh dijelasin deh Pak Putu. Biar bisa merasakan sensasi melewati kaca dengan view yang
begini cantiknya. Oke. Nanti kita langsung coba aja ya. Bener-bener. Segimana cantik sih dimaksud sama Pak Putu tadi. Soalnya kan biasanya jembatan tuh bawahnya tuh beton gitu ya. Soalnya sekarang adalah kaca yang dimana kita bisa ngeliat juga nih bagian bawahnya kita seperti apa. Jadi struktur bangunan kelihatan juga dong Pak Haria. Iya betul. Nanti kalau kita itu perencanaan kita kan di bawah itu nanti akan ada tenan-tenan UMKM, ada coffee shop juga. Jadi orang-orang yang nongkrong di bawah bisa ngeliatin orang yang naik di atas, ataupun yang di atas juga sebaliknya dia bisa ngeliatin view teman-temannya di bawah, lihat view danau. Bisa saling foto juga betul, ya. Betul sekali. Jadi nanti di atas dan bawah semua saling menguntungkan. Oke, jadi ini sebenarnya bentuk iri-irian ya. Oh dia udah duluan, dia belum masih ngantre. Salah satu trik bisnis kita. Oke. Tadinya nggak kepengen nih cuma ngopi aja. Wah itu seru di situ foto. Ayo berapa tiketnya? Jadi begitu. Yang teriak-teriak ya Pak. Benar. Jadi trik bisnis itu. Trik bisnis juga ya. Jadi saling menguntungkan, simbiosis mutualisme lah itu. Benar sekali. Dari bisnis dan estetik udah kelihatan banget ya dari tadi kita bahas ya Pak ya. Tapi Pak Putu, gimana sih menara ini bisa mendukung siaran yang ada di Bali? Coba diceritakan ya. Mendukung dengan di sini kita membangun 3 DX. DX itu ruangan untuk pemancar TV. I see. Yang saat ini baru terisi oleh 1 pemegang MUX. Oke. Ya. Dan laporannya sudah mencakup 90% untuk Bali Utara siarannya. Oke. Jadi sebenarnya bagian utara itu udah 90% tercakup untuk siaran digitalnya itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya kalau udah di Buleleng udah nggak takut lagi nih kalau mau nonton film atau TV. Terutama nonton bolanya sih. Bisa aja ya Pak Putu ya. Tapi 10%-nya tuh di daerah mana tuh kira-kira? Di bagian daerah Serir ke atas, Banjar ke atas. Ya, karena terhalang bukit di Goble gitu sih. Oke. Ya. Jadi tertutup ya. 90% ternyata mereka adalah bagian dari 10%. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan itu juga bakalan tercover juga ya. Ya, segera itu akan sudah kita ada pembahasan itu kemungkinan akan kita pasang repeaters untuk penguat untuk kejaringan daerah-daerah yang di Bali Utara yang belum terjangkau akan dibantu oleh repeaters itu. Ya itu tadi karena ada seperti Pak Putu bilang masih ada terhalang oleh 1 bukit yang biasa goblek yaitu Bukit Wonogiri itu. Jadi baliknya itulah Seririt Banjar itu yang belum tercover begitu. Kita doakan semoga lancar ya untuk nantinya biar semuanya bisa semua area yang ada di Bali bisa tercover gitu ya. Jadi semua bisa menikmati juga fasilitas yang sudah disediakan juga biar nggak cuma lihat stasiun televisinya aja tapi main-main juga main ke sini. Iya, betul sekali. Apalagi di 2027 semuanya sudah rangkum sampai ke 10%-nya udah selesai, perfect banget. Perfect banget. Maka makin perfect lagi kalau kita sebenarnya benar-benar jalan ke jembatan kaca nih, Pak Haria. Boleh ya? Mumpung cuaca masih cerah. Cerah. Kalau gitu terima kasih ya Pak Putu ya. Kita lanjut lagi. Mari kita tetap harus bersama dengan kami. Ke jembatan kaca. Iya, biar teman Pro 2 juga makin tahu nih apa aja sih yang ada di Turiyapada Tower. Iya. Dan kita mau gimana sensasi berada di jembatan kaca sendiri. Terutama saat melihat ke bawah tiba-tiba orang berteriak dan pegang railing jembatan. Nah, sensasinya kita ngetawain teman. Tapi kalau kita yang di sana nggak tahu nih Pak ya. Iya benar sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini dulu ya. Let's go. Tuh, Mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Sasando, alat musik khas Pulau Rote yang sekilas mirip gitar ini,
konon sudah digunakan masyarakat di Rote, Nusa Tenggara Timur sejak abad ke-7. Sasando memiliki bagian utama berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu. Pada bagian tengah alat musik berdawai ini berbentuk melingkar dari atas ke bawah. Dawai-dawai pada sasando direntangkan di tabung dari atas ke bawah yang sudah diberi ganjalan-ganjalan. Berdasarkan struktur nada, sasando dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, sasando gong dengan sistem nada pentatonik memiliki 12 dawai. Sasando jenis ini biasanya hanya bisa digunakan untuk memainkan lagu-lagu tradisional masyarakat di Pulau Rote. Kedua, adalah sasando biola, memiliki sistem nada diatonik dengan jumlah dawai mencapai 48 buah. Kelebihan dari sasando ini terletak pada jenis lagu yang bisa dimainkannya lebih bervariasi. Sasando biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu pada tarian tradisional masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jelajah Nusantara. Lembah Baliem merupakan lembah di pegunungan Jayawijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Baliem, sahabat budaya, bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Baliem Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetap
Pro 2 Jalan-Jalan. Jalan-jalan kemana nih? Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan instagramable. Hanya di Pro 2 Jalan-Jalan. Masih di Pro 2 Jalan-Jalan tentunya masih bersama dengan Pak Hari yang setia menemani kita nih sampai di segmen selanjutnya teman Pro 2. Dan sekarang kita sudah berada di mana nih, Di Pak? Jembatan Kaca, di ikonik kita di Tower Turiapada. Untuk masuk ke dalam Jembatan Kaca nanti ada salah satu tim kita yang nanti akan membantu. Ini yang sudah ada di depan kita ini. Iya, betul. Pak Dewo, jadi ini Pak Dewo ini adalah halo Pak. Ya, dari Humasnya nanti dengan beliau dulu dan saya sementara memantau keamanan dari luar. Dari luar ya. Jadi kita kalau mau ke sini harus pakai sandal khusus ya. Oke. Untuk ya. Kita boleh jalan-jalan dulu ya Pak Hari. Silakan. Oke. Ini berarti benar-benar kita nginjak kaca ya. Iya, beton ini mohon maaf. Tapi ini kaca ya? Kaca. Ini bersama Pak Dewo, ini berarti ini adalah salah satu ikonik dari Tower Turiapada. Boleh kita sambil jalan-jalan kali ya? Sambil jalan-jalan, ini sensasinya. Soalnya teman saya agak sedikit grogi nih ya, terkait tentang situasinya yang seperti ini. Menarik banget ya kalau ngeliatin kacanya ini yang sebenarnya bisa dibilang transparan juga. Dan tentunya Pak Dewo mungkin bisa diceritain juga nih sama kita. Apakah aman kita berdiri di sini? Soalnya apalagi ini bening ya Pak ya. Saya kayak biasanya tuh jalannya tuh rasanya di udara gitu sekitarnya ya Pak ya. Kalau untuk aman sih udah pasti aman di sini karena ketebalan dari kacanya ini adalah 1 cm di 3 layer dia. Oke, 1 cm di 3 layar. Berarti ada 3 sentian dong berarti. Ya, 3 sentian. Jadinya ditempel gitu 3. Untuk keamanan pasti aman jadinya. Oke, jadi sebenarnya itu udah standar SOP yang sudah berlaku juga ya. Untuk jembatan dengan kaca harus minimal kalau nggak salah itu minimal banget 1,5 deh kalau nggak salah, atau 2 cm ya. Kalau untuk tebal kacanya, kalau ini 1 cm tapi 3. Tapi 3. Enggak, maksudnya kalau untuk SOP itu sendiri kayak minimal 1,5 kalau nggak salah ya. Nanti kita cari lebih dalam lagi deh. Oke, yang penting di sini sudah sesuai SOP ya, bahkan sudah 3 cm ya teman Pro 2. Dan di sini nih Pak, kenapa sih kita harus pakai sepatu ini nih? Kenapa aku mau pakai heels ke sini gitu loh Pak? Kenapa nggak bisa? Kalau untuk sandalnya memang standarnya harus pakai ini karena kan takutnya ada gram-gram batu itu yang nempel di sepatu jadinya bisa nggak kena sini, masuk sini. Jadi biar lebih safety karena ini kaca juga. Oke, jadi sebenarnya kacanya kenapa pakai alat khusus, sepatu khusus ini adalah bentuk untuk melindungi si kaca itu sendiri juga ya. Tapi kalau kita keliling-keliling ini beban maksimal untuk orang itu ada batasnya nggak sih Pak Dewo? Kalau di sini 25 orang. 25 orang. Kali gini, untuk satu kali putaran yang berada di dalam sini. Di atas di jembatan kaca ini gitu ya. Okay. Jadi ada 25 orang maksimal kapasitasnya yang bisa kita coba gitu ya. Jadi kita bakalan mungkin sambil keliling lagi kali ya. Kita boleh ya sambil keliling lagi ya untuk merasakan sensasinya seperti apa. Maritia aman nih. Aman. Sekarang udah mungkin seperti yang tadi Pak Hari katakan aklimatasi lagi ya. Benar nggak tuh? Aku nggak tahu bahasa itu. Lebih tepatnya yang rasa-rasa ngambang udah hilang jadi rasa-rasa seperti naik boatnya udah hilang nih. Jadi sekarang beneran naik di atas kaca nih. Oke, jadi ini bisa dibilang sudah bisa ditapaki juga dan prosedurnya juga diikutin SOP yang berlaku gitu ya. Dan kita juga udah aman-aman aja sih sebenarnya kalau jalan-jalan ke sini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat situasinya yang seperti ini, pastinya untuk kabut dan lain sebagainya, best moment biasanya kita harus datang di jam berapa sih? Kalau misalnya best momennya paling dari jam 9 pagi sampai jam 12 sampai jam 1. Oke, jam 12 sampai jam 1 gitu. Itu yang paling aman ya kalau misalnya. Jam 9 pagi sampai jam 12. Jam 9 sampai jam 12. Jam 12 itu adalah momen-momen paling aman lah ya. Golden momennya di sini ya. Pak ya. Karena sekarang udah kelihatan juga ya karena kita berada di ketinggian yang berbeda nih teman berdua. Jadi kerasa ya ada kabut-kabutnya. Sensasi kabut-kabutnya kayak di atas awan gitu ya.
Seru banget ya. Jadi ada nggak sih peraturan-peraturan yang tidak boleh kita lakukan di sini nih? Gitu. Misalnya apa? Lompat, juggling gitu. Kalau itu jangan. Kalau untuk yang nggak boleh kan anak di bawah umur 12 tahun belum boleh. Ya, seperti itu disampaikan juga ya. Tapi kalau untuk aktivitas yang kita lakukan gitu, kalau lompat jangan. Lompat jangan ya, karena takut jatuh ke samping dia. Kalau minggir-minggir ke sini juga jangan juga ya, lebih baik main ke tengah-tengah aja ya. Oke, baiklah. Ini sensasinya udah mungkin kita bisa balik lagi kali ya untuk merasakan. Tadi udah kita lihat situasinya. Jadi kayak gini ya, teman berdua ya, jembatan kaca yang ada di Tower Surya Pada. Dan ada bundarannya juga di sana ya. Jadi bukan bundaran HI di sini, tapi memang bundaran di jembatan kaca di Tower Surya Pada ini. Iya, jadi kita bisa ngerasain bagaimana keseruannya buat kalian yang pengen tahu gimana sih sensasi berada di atas jembatan, tapi bisa ngeliat nih situasi yang ada di bawah gitu ya. Dan panorama dari daerah-daerah sekitar yang ada di Bedugul ini tepatnya ya. Di Buleleng, di sekitaran Buleleng juga kelihatan, ada danau juga. Jadi untuk kamu yang mau foto-foto, spot fotonya banyak banget di sini ya Pak Dewa ya. Tapi harus sabar-sabar dulu ya Pak Dewa ya, karena kita akan tunggu juga operasional bukanya kapan. Jadi kalian bisa cek di mana aja sih Pak Dewa ya. Kalau untuk bisa dicek di webnya kami udah ada, di Surya Pada Tower. Oh, di Surya Pada Tower gitu ya. Jadi itu bisa langsung cari tahu informasinya, sejarahnya, dan lain sebagainya. Perkembangannya. Update-nya juga ada di sana. Update-nya juga ada. Kalau di Instagram dan media sosial sosmednya apakah ada? Kalau Instagram kami baru mulai Surya Pada Tower. @Surya Pada Tower. Jadi kita bisa di sana ngeceknya lebih dalam ya. Mungkin kita bisa bergabung lagi sama Pak Hari ya. Nah, itu dia keseruan kita berada di jembatan kaca karena benar-benar ini adalah ikonik banget teman berdua. Jadi untuk kamu nanti sabar dulu. Kita udah cobain duluan, yang pastinya kita juga merasakan nih bagaimana awalnya gemeter banget nih, tapi sekarang udah mulai terbiasa ya. Ini kita udah bersama dengan Pak Hari kembali gitu ya. Soalnya seru ya Pak Hari ya kalau ngerasain gimana sensasi dari berjalan di jembatan kali ini dan bisa keliling juga. Keliling juga ya. Dan udah dipastikan pastinya aman di sini. Aman, iya. Tadi juga lupa saya menginformasikan bahwa lantai kaca ini kita buat dengan ketebalan 3 cm. Jadi kita buat 3 lapis. Per lapis itu adalah 10 mili. Jadi satu lantai itu terdiri dari 3 lapis, 30 mili. Dan per segmen ini setelah diuji statis dan dinamis itu kekuatannya adalah di 1650 kilogram. Jadi kalau dengan perhitungan di Eropa itu 1,65 kilonewton. Jadi dengan 1.600 kilo, 1,6 ton itu untuk berdiri di dalam satu segmen per kota ini di 20 orang itu kita sudah tes di beban statis masih aman. Kemudian dinamis kita loncat-loncat, kita buang batu masih aman. Jadi akhirnya jadilah jembatan kaca ini. Jadi itulah tes kita. Betul. Yang penting jangan buang batu di sini juga sekarang ya. Karena udah dites ya. Lebih baik yang jalan aja foto-foto biar estetik ya Pak ya. Nah kita udah masuk ke segmen terakhir nih sebenarnya gitu ya. Sebenarnya masih kepingin lebih eksplor lagi. Mungkin ada nggak sih harapan-harapan ke depan ini terkait tentang Tower Surya Pada ini gitu ya, biar dari Pak Dewa sendiri sebagai humas gitu ya. Tiba-tiba kok tahu jadi humas? Karena kita udah dapat bocoran ya. Iya, karena kita udah tahu lebih duluan. Iya, jadi dari humas apa sih harapannya untuk masyarakat yang ada di sini juga, keterlibatannya seperti apa? Atau mungkin harapan dari towernya sendiri nih. Kalau dari Pak Dewa. Ayo, itu Pak Hari dulu nih saya kasih. Jadi boleh Pak Hari dulu ya. Tower ini sebenarnya kan dibangun satu untuk seperti tadi penjelasan kita, jadi untuk pemerataan sinyal di Bali Utara terutama di Dewa Singaraja. Yang kedua, mengangkat perekonomian. Amin. Perekonomian masyarakat sekitarnya, di ekonomi kerakyatan. Kemudian semua bisa bergerak, pedagang-pedagang kecil bisa bergerak, merchandise, cenderamata bisa bergerak. Yang ketiga itu adalah membangun destinasi wisata baru wilayah Bali Utara. Jadi destinasi ini akan kita tarikkan menjadi destinasi wisata internasional. Karena dengan ikon-ikon yang kita punya,
pastilah kita nggak kalah ya. Iya. Iya. Lagi lengkap banget ya Pak. Iya, nanti akan Tower Surya Paloh itu akan seluruh dunia dan internasional. Di mana itu jembatan kayak di mana Skywalk? Oh, di Surya Pada. Betul. Otomatis ketika nanti destinasi wisata Bali Utara ini terangkat, semuanya akan bisa hidup, bergerak, roda ke ekonomi. Itu yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Jadi cita-cita juga ya kita nanti ada event di sini ya. Iya, betul sekali. Siapa tahu kita tiba-tiba nge-MC di lantai bawah. Tiba-tiba nge-MC peragaan busana di jembatan kaca. Gitu kan keren kan ya. Belum ada tuh. Seperti yang pernah dilakukan ya. Iya, pernah dilakukan oleh Ibu, jadi di sini bikin ini, bikin peragaan busana. Itu dia ya. Akan menjadi harapan kita sih begitu. Gitu. Baik. Kalau dari Pak Dewa gimana? Udah terpikirkan? Udah siap nggak nih Pak? Harapannya, yang simpel aja deh, satu kalimat aja cukup. Satu kalimat. Kalau saya sih lebih ke media-media itu masuk ke sini. Oh iya, masuk. Ini promosinya lagi. Oke. Jadi promosinya semua bekerja sama di sini juga, kayak gitu ya. Ada lagi nggak Pak Dewa? Itu aja. Untuk Pak Dewa sendiri harapannya ada nggak? Ya itu aja dah. Udah cukup kayaknya. Oke, simpel sekali ya. Oke, jadi kalau kita mau lebih tahu lebih dalamnya lagi, tadi udah dikasih tahu juga. Ada websitenya juga ya. Website ya. Dan Instagram juga katanya udah mulai berproses juga. Baik, terima kasih kalau gitu Pak Hari. Luar biasa sekali dan Pak Dewa juga ngajak kita dari lantai 1 sama-sama sampai dengan lantai 5 ini. Lantai 5 ya. Dan terima kasih juga Pak Dewa. Dan juga tadi ada Pak Putu, terima kasih. Dan Pak Putu yang sudah di belakang layar yang tadi sudah menjelaskan juga ya di lantai 5 ini ada kaca yang bisa kita injak sekarang. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses. Terima kasih. Proyeknya semoga nanti di tahun 2027 kita ketemu lagi gitu ya. Ya, siap. Ini wishing aja. Kalau gitu teman-teman Pro 2 mau tahu kita jalan-jalan kemana lagi, tetap berada di acara kita selanjutnya lagi ya. Karena pastinya setelah tur di Surya Pada Tower ini teman Pro 2 kita bakalan main-main ke tempat yang selanjutnya. Mungkin ke tempat kamu? Bisa aja, kita nggak pernah tahu ya masa depan. So, Yogi Aridwi Payana mewakili segenap dari RRI Denpasar. Dan juga Maritia tentunya. Yes, of course. Terima kasih untuk tim-tim yang udah bertugas. Sampai ketemu lagi di Pro 2 Jalan-Jalan selanjutnya. Bye-bye. Pro 2 Jalan-Jalan. Jalan-jalan kemana nih? Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan instagramable. Hanya di Pro 2 Jalan-Jalan.